Dan pagi ini saya akan sharing kepada saudara sebuah pengajaran firman Allah yang memang juga baru kali ini saya pun mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Secara khusus ya saya pernah mengajarkan tentang Benaya bin Yoyada. Tetapi secara khusus pagi ini saya mau bahas kepada saudara tentang seorang tokoh Alkitab di masa lalu yang kehidupannya memotivasi kita. Kehidupannya menjadi teladan menginspirasi kita, terutama soal karakter yang dia punya. Sebab yang membuat dia sukses, berhasil, berkemenangan melewati setiap kesulitan, itu karakter Benaya bin Yoyada itu jempolan, luar biasa saudara ya. Dan kita pagi ini akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab di masa lalu yang dicatat oleh Alkitab, yang saya ulang menginspirasi kita, namanya adalah Benaya bin Yoyada. Kita baca dulu ayatnya, baru saya jelaskan sama saudara ya. 2 Samuel pasal 23 ayat 20 sampai 23, masing-masing kita baca satu ayat. Saya baca 20, Anda 21, nanti 23-nya sama-sama kita baca ya. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 21 teruskan. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Ayat 22, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, itu prestasinya begitu ya. Nanti kita bahas. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 2, 3 mari sama-sama, 2 dan 3. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Puji Tuhan. Sekali lagi, pagi ini kita sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab di masa lalu namanya Benaya bin Yoyada. Ya, saudara, hari-hari ini sejak tahun 2020 ketika pandemi mulai datang belum selesai sampai hari ini. Kita masih berada pada situasi pandemi, ya masih kita alami, belum tuntas, sudah mulai menurun, puji Tuhan. Tetapi kalau saya boleh jujur berkata kepada saudara, sejak awal pandemi datang, ada mungkin banyak masalah, kesulitan, tantangan bertubi-tubi datang menghantam hidup kita. Ada di antara saudara yang ikut datang dalam doa pagi lewat online ini. Mungkin saudara juga mengalami kesulitan, dampak pandemi, kesukaran dampak pandemi. Ada orang yang berhasil mengatasi kesulitannya, dia keluar sebagai pemenang. Karena dia mampu mengatasi kesukaran, kesulitan yang menyerang dia. Tetapi ada juga bukan sedikit orang, mungkin banyak orang yang tidak mampu, tidak dapat mengatasi kesulitan yang datang dampak pandemi. Dia gagal mengatasi kesulitan, sehingga dia kalah. Sehingga dia terpuruk kehidupannya. Makanya pagi ini saya pikir Tuhan ingatkan saya untuk kita menggali, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab di masa lalu yang bernama Benaya bin Yoyada. Seorang yang berhasil menang mengatasi kesukaran. Seorang di masa lalu yang menginspirasi kita, memotivasi kita, jadi teladan kita. Karena dia menang begitu loh, berkemenangan mengatasi rintangan dan kesulitan sehingga dia keluar sebagai pemenang. Dan rahasia kunci kemenangan dari seorang yang bernama Benaya ini adalah terletak kepada karakternya. Karena memang sebetulnya karakter itu kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dalam hidup kita. Kuncinya terletak pada karakter. Makanya ada seorang penulis yang sangat terkenal bernama John Maxwell. Dia berkata begini, bahwa karisma yang ada pada kita, pada seseorang, itu membuat kita naik ke atas karena karisma. Ya, kewibawaan semacam begitu. Tetapi karakter yang dalam diri kita, yang keluar juga dalam diri kita,
itu yang membuat kita tetap bertahan di atas. Ada orang naik ke atas, sukses, berhasil, tapi nggak bertahan lama, jatuh lagi. Dari atas jatuh itu sakit. Kenapa dia jatuh? Ditelusuri ternyata karakternya jelek. Karakternya buruk, karakternya banyak cacatnya, orangnya nggak bisa dipercaya, orangnya nggak setia, orangnya nggak sabaran, karakternya bobrok. Karismanya membuat dia naik sukses, tapi nggak tahan lama, 1-2 tahun bahkan 6 bulan jatuh lagi, cuman sebentar. Dan itu banyak contoh. Saya tidak menyebut nama, misalnya kita pernah dengar, ya seorang juara penyanyi di Idol misalnya, sukses tapi nggak tahan lama saudara ya. Begitu dia punya uang banyak, nggak setia sama keluarganya, sudah main wanita yang lain, langsung jatuh. Nggak lama dia menikmati itu. Kenapa? Di karakter. Sebab karakter kita itu membuat kita tetap bertahan di atas, awet di atas. Bahkan kita bisa awet sampai akhir hidup kita kalau kita bisa jaga karakter kita baik. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara, karakter di sini karakter ilahi, karakternya Tuhan, itu mesti terimpartasi ada dalam hidup kita. Sebab karakter Kristus, karakter ilahi itulah yang membuat setiap kita berkemenangan, bukan cuma menang, menang terus berkemenangan dan tetap bertahan di atas. Mari kita lihat seorang tokoh yang bernama Benayah. Benayah itu sama dengan Benayah. Itu dalam bahasa Inggris Benayah bin Yoyada. Benayah bin Yoyada, Benayah itu artinya adalah God will, Allah yang membangun. Benayah bin Yoyada dari awal saya ingin katakan dulu, dia seorang prajurit gitu ya. Sampai kemudian dia menjadi seorang panglima perang yang luar biasa. Daud akhirnya merekomendasikan kepada anaknya yang bernama Salomo yang menjadi generasi penerus kerajaan. Kayaknya Daud kasih anjuran. Daud kasih nasihat dan Salomo udah lihat kok bapaknya, siapa yang jaga bapaknya. Siapa panglima atau pengawal raja yang setia mengawal bapaknya. Salomo tahu namanya Benayah. Makanya ketika Daud sebelum dia mati, dia kasih nasihat, dia kasih anjuran sama Salomo. Salomo, orang-orang yang tidak setia, nggak taat, ini, singkirkan, bunuh. Nanti kalau sempat saya tunjukkan sama saudara, di antaranya adalah Yoab, panglima Daud. Daud katakan apa? Salomo, kamu mesti singkirkan Yoab. Yoab itu orang hebat, tapi karakternya bobrok. Yoab itu panglima perang, menteri pertahanan Israel, panglimanya Daud. Tapi Daud lihat, bejat karakternya, buruk karakternya. Ini orang gak setia, gak sabit sama pemimpin. Begitu Daud mau mati, ngomong sama Salomo. Salomo, singkirkan dia, karakternya payah. Ada Simei yang mengutuki dia, singkirkan dia. Ada beberapa tokoh yang Daud katakan singkirkan. Hati-hati dengan orang ini. Salah satunya adalah Yoab. Orang yang karunianya hebat, karismanya hebat, tapi karakternya jelek. Akhirnya yang bunuh dia, Salomo katakan Benayah bin Yoyada bunuh orang nama Yoab. Dulu panglimamu, bunuh dia. Ternyata ini terbunuh, tersingkir Yoab itu kenapa? Karena karakternya. Nah, kita belajar dari seorang yang biasa awalnya bernama Benayah bin Yoyada, prajurit biasa sampai jadi 30 pimpinan pengawal pasukan raja, sampai dia jadi panglima raja pada zamannya Salomo. Nah, kita belajar dari seorang Benayah bin Yoyada, seorang yang punya karakter ilahi. Ternyata kalau kita telusuri dalam Alkitab, Benayah bin Yoyada itu punya bapak, punya ayah, namanya adalah Yoyada. Makanya bin Yoyada, Benayah bin Yoyada. Sebab bapaknya dia bernama Yoyada. Siapakah Yoyada? Yoyada ternyata Alkitab katakan dia imam kepala di Israel. Jabatan yang sangat terhormat, yang sangat dihormati di antara suku bangsa Israel. Jabatan yang top, sangat tinggi. Berarti orang ini Yoyada, seorang yang takut akan Allah, seorang yang hidupnya benar, setia, cinta Tuhan. Makanya terpilih bapaknya Benayah, namanya Yoyada, menjadi kepala imam di Israel. Sangat dihormati. Ternyata Yoyada punya anak yang luar biasa, namanya Benayah, saudara ya. Nah, mari pagi ini saya akan tunjukkan sama saudara,
ya, tentang prestasi yang diraih, kehebatan-kehebatan yang diraih. Akhirnya bukan cuma Yoyada yang dapat jabatan terhormat dan dihormati, Benaya pun masuk jajaran orang terhormat di Israel. Karena apa? Karena prestasi. Dan prestasinya itu hasil daripada karakter. Saya tunjukkan dulu dari awal pelan-pelan prestasi-prestasi daripada Benaya. Berdasarkan pembacaan tadi, mungkin gak usah diulang supaya tidak berkepanjangan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 tadi, ayat 20 sampai 23, ayat 20 dikatakan dia mengalahkan 2 pahlawan besar yang hebat dari Moab. Ya, yang ditakuti, dia bisa kalahkan. Itu prestasi besar dari Benaya. Ada lagi prestasi besar daripada Benaya. Dia membunuh singa dalam lobang pada waktu hari bersalju. Nanti saya coba ceritakan latar belakangnya kayak apa ya, gak jelas, saya pun gak tahu. Apa yang membuat Benaya bin Yoyada pada suatu hari bersalju, dia masuk dalam lubang karena dia lihat di lubang itu ada seekor singa. Dan kenapa dia perlu membunuh itu? Tapi saya mau katakan, itu keberanian yang hebat. Singa sama manusia kayaknya badannya gede singa. Lihat cakarnya, lihat taringnya, menakutkan. Tetapi Benaya hari itu dia masuk sebuah lubang, berbahaya loh. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, tindakan berbahaya. Tapi Benaya berani lakukan itu, membunuh singa di sebuah lubang. Itu orang hormati, hebat ini orang, itu prestasi. Saya tunjukkan prestasi yang ketiga berikutnya. Dia pernah mengalahkan orang Mesir yang tinggi besar, raksasanya Mesir. Pahlawannya Mesir, raksasa Mesir bawa tombak. Sedangkan Benaya bin Yoyada mengalahkan orang besar raksasanya Mesir hanya pakai tongkat. Ketika dalam peperangan pergulatan itu, Benaya merebut tombaknya orang Mesir dan dia tikamkan tombaknya sendiri orang Mesir di tubuhnya raksasa itu. Dan dia menang. Ini prestasi ketiga saya tunjukkan. Lalu prestasi yang keempat Anda lihat dalam berikutnya ini adalah dia diangkat menjadi kepala pasukan Kreti dan Pleti di bawah pimpinan Panglima Yoab, Menteri Pertahanan Israel. Ini prestasi yang keempat, diangkat jadi kepala pasukan Kreti dan Pleti. Sedikit saja saya kasih pemahaman. Pasukan Kreti dan Pleti ini pasukan tentara asing dipimpin sama Benaya. Dan itu sulit, gak gampang. Bukan tentara Israel yang dipimpin. Kok bisa sih? Kreti itu orang Kreta maksudnya. Pleti itu Filistin, Palestina. Jadi ternyata ada orang-orang Kreta, suku bangsa yang lain. Ada bangsa Filistin musuh Israel. Ternyata mendukung Israel. Tentara-tentara asing tetapi tertarik mendukung peperangan Israel. Mendukung bangsa Israel begitu. Dan di antara banyak prajurit ini, saudara, itu dipimpin, diserahkan sama Daud. Jadi Daud mempercayakan Benaya tugas yang besar, tugas yang sulit, dikasih kepercayaan sama Benaya. Sebab Daud percaya dengan Benaya. Ini orang hebat. Prestasinya udah kelihatan. Jadi dia sangat dihormati. Sampai raja pun menghormati, kasih jabatan yang tinggi. Kamu jadi pemimpin tentara asing. Dan saya ulang, itu tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi ada jabatan cukup mentereng. Yang berikutnya yang kelima berarti ya. Dia menjadi kepala pasukan 30 orang pengawal raja. Kalau di Indonesia dia kepala pimpinan Pas Pampres, kepala pasukan pengawal presiden. Tapi ini kan raja, tapi dia pimpinannya. Jadi kemanapun Daud ada, di situ Benaya ada. Ini berarti Benaya itu orang dekatnya Daud. Daud pilih dia menjadi pemimpin pengawal raja. Jadi kemana-mana dia ada sama Daud. Dia mengamankan Daud, dia menjaga Daud. Dia selalu tajam matanya melihat. Kemanapun Daud pergi, itu ditempel, dikawal sama namanya Benaya. Daud mempercayakan Benaya menjaga dia. Orang kepercayaan. Kalau orang nggak kepercayaan, nggak bisa dong. Bahaya, kalau bukan orang setia bahaya. Dia bisa tikam Daud dari belakang, dia bisa serang Daud dari belakang. Daud tahu orang yang bernama Benaya bisa dipercaya.
ini orang setia, ini orang karakternya bagus. Makanya dipilih dia, dipercaya jadi kepala pemimpin pasukan pengawal. Dia paling dekat dengan hidupnya Daud. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sama saudara, ya, prestasi-prestasi besar yang didapat oleh Benaya membuat dia dapat jabatan kehormatan. Dan ingat, keberhasilan dia itu ditopang oleh namanya karakter. Jadi kalau saudara di masa-masa sukar sekalipun, percaya begini ya, berkat kita itu datang bukan dari keadaan yang ada. Situasi pandemi seperti saya katakan kemarin, tapi biasanya memang sukar Pak, dagang susah, kerja susah, stop. Berkat saudara bukan dari keadaan yang ada. Anda jangan terkecoh kasih harga mati dengan situasi yang ada. Yang paling penting Alkitab ajar yang menopang kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kita bisa capai. Kuncinya pada karakter ilahi. Tuhan akan bawa saudara pada prestasi yang besar dan mengalami kuasa besar. Saya tantang saudara pagi ini, rindu enggak saudara mengalami mujizat yang besar? Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara besar gitu ya. Ngalami pertolongannya besar, itu ditopang, ditentukan dengan yang namanya karakter. Mari kita belajar. Saya pagi ini estafet tidak banyak baca ayat, tapi dari ayat itu saya terangkan sama saudara. Lihat, yang pertama, karakter daripada Benaya bin Yoyada, dia itu punya keberanian, berani yang dia dapatkan berasal dari Tuhan. Dia punya keberanian yang luar biasa. Seperti contoh tadi barusan kita baca, dia masuk dalam lubang mengalahkan seekor singa pada suatu hari bersalju. Itu tindakan berani loh. Latar belakangnya bagaimana? Saya kurang jelas, saya kurang tahu. Tapi kayaknya mungkin yang membuat Benaya berpikir, aku mesti bunuh singa ini. Walaupun teman-temannya berkata, jangan, berbahaya Benaya. Tapi Benaya memutuskan, tapi aku harus kalahkan singa itu, aku harus bunuh singa itu. Gak ada cara lain, aku mesti masuk lubang yang kecil. Singa badannya gede, dia bergulat dengan singa dalam lubang. Itu tindakan yang berani. Keberanian yang berasal dari Allah. Apa sebabnya saya nggak tahu. Bisa jadi karena singa ini makan penduduk, menerkam, menyerang orang, bikin mati orang. Atau dia suka makan ternak, memburu ternaknya penduduk. Makanya Benaya sebagai pelindung masyarakat rakyat berpikir gini, aku mesti bunuh ini singa. Dan saya mau bilang sama saudara, ini sebuah tindakan yang berani loh. Bahkan tadi kita baca dalam ayat yang ke-20, 21. Dia juga pernah mengalahkan, membunuh seorang tinggi besar raksasa Mesir hanya pakai tongkat. Sedangkan musuhnya pakai tombak. Dalam peperangan itu dia rebut tombak raksasa itu. Dan dia tikamkan tombaknya sendiri raksasa itu di tubuhnya. Dan Benaya menang saudara. Itu prestasi yang luar biasa karena keberaniannya. Ini sama dengan pengalaman Daud melawan Goliat, raksasanya Filistin. Memang Daud mengalahkan pakai ketepil seperti tongkat tadi Benaya. Tapi dia bunuh Goliat, dia penggal kepala Goliat pakai pedangnya Goliat sendiri kata Alkitab. Dan dia menang loh saudara ya. Ini suatu yang luar biasa yang pernah dialami sama Daud. Itu dialami juga sama Benaya, anak buah panglimanya kemudian jadi panglima Salomo. Dia pernah mengalahkan raksasa. Itu sebuah keberanian saudara. Ada seorang penulis ya, dia pernah berkata begini, bahwa suatu hari kamu akan menyesal bukan apa yang sudah kamu lakukan, tapi kamu menyesal karena kamu tidak melakukan apa-apa. Sebab kehidupan kita ini akan menyesal luar biasa ketika kita cuma diam. Kita nggak bikin apa-apa. Kenapa menyesal? Karena ternyata sebetulnya ada banyak hal besar yang kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang hebat. Ada banyak prestasi luar biasa. Kita bisa buat, kita bisa lakukan. Tapi kita nggak buat apa-apa. Makanya penulis ini berkata begini. Satu hari kamu akan menyesal bukan karena apa yang kamu lakukan. Tapi karena apa yang tidak kamu lakukan. Kalau kita nggak bikin apa-apa, bagaimana kita bisa mengalami sesuatu? Percayalah begini, dari kisah Benaya bin Yoyada kalahkan raksasa Mesir yang besar, dari kisah Daud kalahkan raksasa, kesimpulan saya begini,
Anda dan saya akan mengalami perkara yang besar, mujizat yang besar, prestasi yang besar, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Itu semua datang sama kita, hal yang hebat kita terima, itu bukan hadiah gratis yang datang sama kita. Anda nggak maksud saya? Perkara hebat kita alami, mujizat besar kita alami, Anda sukses mengalami berkat besar, itu semua kita dapatkan, itu bukan cuma-cuma gratis kita terima. Itu semua kita dapatkan lewat sebuah perjuangan. Daud berjuang lawan Goliat, bukan diem. Satu kali kita akan menyesal karena kita nggak bikin apa-apa. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang hebat Tuhan bisa buat sama kita. Lihat tokoh bernama Daniel. Kapan Daniel mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. Itu tidak gratis loh saudara ya. Ketekunannya, kesetiaannya, keberaniannya karena Allah. Diancam masukkan gua singa. Jangan berdoa kepada Tuhanmu. Apakah Daniel ngeper jadi takut? Lalu membuat Daniel tidak berani berhenti berdoa? Tidak. Dia tetap percaya kepada Allahnya. Dan dengan keberanian dia menghampiri Allahnya. Itu karakter ilahi loh. Dan itu membuat Daniel mengalami perkara besar. Dia menerima berkat besar. Dia menerima kehormatan besar. Datang prestasi besar yang dicatat Alkitab. Itu prestasi puncak yang besar dialami Daniel. Dimasukkan raja ke gua singa. Tapi Tuhan buat begini. Mulut singa-singa terkatup dan tertutup. Hal yang besar, mujizat yang besar datang sama Daniel. Itu bukan diem. Ada sesuatu yang dia buat, nggak pernah gratis, saudara. Ya, kesetiaan saudara, keberanian saudara diperhitungkan Tuhan. Sama dengan yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sama kan yang dialami sama dia. Kapan mereka mengalami mujizat yang besar? Kapan mereka mengalami keajaiban besar dari Tuhan? Bukan pada waktu di istana raja, ketika semua baik, ketika semua damai-damai, nggak ada masalah, enggak. Kapan orang ini mengalami prestasi yang besar yang dicatat di dalam Alkitab? Anda tahu cerita itu? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi tantangan dan mereka nggak lari dari tantangan. Mereka berani hadapi tantangan. Bukan keberanian dari diri mereka, keberanian dari Tuhan. Dan akibatnya apa? Api tidak membakar tubuh mereka karena kuasa Tuhan. Kapan mereka mengalami mujizat besar? Ketika mereka berani menghadapi tantangan. Makanya saya katakan sama saudara, keberanian ini penting. Menghadapi situasi sukar, situasi sulit, percayalah Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Saya tidak tahu tantangan saudara seperti apa. Ingat, semakin besar tantangan yang datang, semakin besar mujizatnya Tuhan. Ya, semakin besar masalah yang saudara hadapi, di situ ada berkat keajaiban yang besar. Lihat tokoh-tokoh semua. Jadi ternyata begini, perkara-perkara yang besar, yang hebat, yang luar biasa, itu datang sama kita itu enggak gratis. Ya. Tetapi ada sesuatu perjuangan yang kita lakukan. Salah satunya memiliki karakter ini, keberanian. Ini yang menopang keberhasilan. Ini yang menopang prestasi yang hebat kita alami. Ada banyak orang ketika hadapi tantangan dia takut. Seperti Saul hadapi Goliat dia sembunyi. Gak dapat apa-apa. Daud yang dapat prestasi. Daud yang dipuji-puji. Saul membunuh beribu-ribu orang tetapi Daud berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa. Kapan dia dapat itu? Ketika hadapi masalah besar. Itulah Goliat. Belajar dari poin pertama. Karakter ini yang menopang kehidupan Benaya. Hadapi tantangan besar dia berani. Yang kedua dengan cepat karakter daripada Benaya adalah ini. Keteladanan. Dia itu punya teladan kehidupan. Dia itu meneladani kehidupan seorang yang bernama Daud. Jadi kalau saya boleh buka rahasia ini kepada saudara, dia itu adalah seorang yang mengidolakan Daud. Dan dia kebetulan, bukan kebetulan Tuhan izinkan, dia ada di dekatnya Daud. Dia itu apa saudara ya? Meneladani hidup mentornya. Kalau boleh dibilang mentornya Benaya bin Yoyada itu ya Daud. Ini jarang dibuka. Jarang diajarkan. Saudara lihat ya, nanti kisahnya Daud itu hampir semua kayaknya dialami sama Benaya bin Yoyada. Sebentar saya katakan, ya.
Ternyata Benaya bin Yoyada itu hidupnya banyak berubah. Karena seorang Daud, karena kita tahu Daud itu dia banyak mengubah hidup banyak orang. Ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, dia lari ke gua Adulam, saudara ya. Itu bukan cuma keluarganya yang ikut sama Daud. Itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 di ayat 1 dan ayat yang kedua, itu ada 400 orang yang maaf kata bejat, orang yang rusak, orang-orang yang pelarian dikejar-kejar hutang, para koruptor, orang pezina, mungkin perampok di situ. Pokoknya orang yang maaf kata kurang ajar, brengsek kelakuannya, karakternya buruk dan bejat. Itu 400 orang itu kumpul berlindung datang sama Daud dan menjadikan Daud pemimpinnya. Dan hebatnya begini, 400 orang yang bejat rusak kelakuannya itu semua diubah oleh Daud. Kemudian jadi orang-orang luar biasa. Nanti kemudian ketika Raja Daud menjadi seorang raja, 400 orang ini menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa menolong Daud. Diubah, karakternya bisa berubah, yang bejat rusak berubah. Daud ini dipakai Tuhan karena ini orang yang berkenan kepada Allah. Daud adalah seorang yang diurapi oleh Allah sampai hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang, mengubah banyak orang. Salah satunya adalah Benaya yang diubah luar biasa oleh teladan kehidupan Daud. Benaya itu meneladani kehidupan mentornya. Ada yang diteladani, ada yang diikuti. Kalau saya boleh bilang sama saudara, sama dengan ini. Paulus dan Timotius, ya. Timotius dan Paulus pernah ngomong gini sama Timotius. Timotius, ikutilah teladanku, sebab aku meneladani Yesus Kristus Tuhanku. Ikuti teladanku. Makanya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, coba sedikit kita baca ayat ini. Mari sama-sama kita membacanya, saudara ya, 1, 2, dan 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Allah mengajar kita, jadilah teladan. Seperti Daud, jadi teladan buat Benaya. Jadi ada, ini karakter loh saudara ya. Jadi rupanya dia ikuti keteladanan daripada Daud. Sebetulnya kalau saya simpulkan begini, siapa sih orang-orang yang paling banyak di sekeliling kita? Saya berdoa begini, di sekeliling kita kiranya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sekeliling kita perbanyak orang-orang yang hidup benar, yang bisa diteladani hidupnya. Ya, biarkan di sekeliling kita adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa diikuti teladannya. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Beruntung Benaya punya teladan kehidupan, itulah Daud. Dan Anda lihat ya, saya kasih contoh ya. Hampir semua yang dialami Daud itu kayaknya terimpartasi sama namanya Benaya. Daud pernah membunuh singa, Anda tahu cerita itu kan. Hari-harinya Daud, dia pernah ngomong sama Saul, aku yang melawan Goliat. Sebab setiap hari biasa aku mengalahkan singa dan beruang. Kalau ada singa menerkam domba, aku kejar dia. Aku robek mulutnya dengan kekuatan Allah. Daud mengalahkan singa. Bukan cuma satu, mungkin berapa singa kita nggak tahu. Karena banyak singa menyerang dombanya, Daud kejar itu singa. Berani Daud. Ternyata Benaya pun pembunuh singa. Sama kayak Daud, sama kayak mentor teladannya. Daud pernah membunuh raksasa Filistin yang bernama Goliat. Dengan pedangnya dibunuh, itu Goliat, dipotong kepalanya. Dengan pedang Goliat kan sama dengan Benaya. Membunuh raksasa Mesir dengan tombak raksasa itu sendiri. Coba mirip. Bahkan saudara ya, Anda lihat ketika dia bunuh raksasa, dua-duanya. Itu dengan keberanian loh. Membunuh raksasa, satu membunuh raksasa. Satu pakai pedangnya, satu pakai tombaknya. Bahkan mungkin ada cerita-cerita yang hampir sama. Terimpartasi, teladan. Milikilah teladan yang baik. Hidup kita jadi teladan bagi banyak orang. Itu karakter Kristus menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan cepat. Yang ketiga, orang bernama Benaya punya karakter yang menopang dia, membuat dia menang, itu kesalehan. Dia orang saleh. Ya, saya kasih contoh saja orang saleh. Ya, misalnya Nuh itu orang saleh. Saleh itu bukan sekedar di mulut, tapi diikuti dengan perbuatan.
Jadi imannya, ketaatannya, kesalehannya terkait dengan kelakuan. Contohnya Nabi Nuh. Dalam bahasa Ibrani dibilang halak tamim, tak bercacat celah. Ketika dia hidup di angkatan bangsa yang bengkok kata Alkitab, yang pesta pora, kawin mengawinkan, laki sama laki, perempuan sama perempuan segala macam. Atau seperti itulah kurang lebih, bejat zamannya. Tapi Nuh dengan istrinya, dengan 3 anaknya, dengan 3 menantunya, hidup tak bercacat, hidup dalam kesalehan. Dan karena kesalehan keluarga Nuh, istri, 3 anak, 3 menantu, membuat Nuh dan keluarganya diselamatkan dari bencana yang ada. Karena kesalehan. Benaya itu orang saleh. Dan kalau kita lihat, dia bapaknya adalah orang saleh. Siapa namanya? Yoyada. Lalu dia punya, dari turun ke Benaya, saleh, sampai dia punya anak. Coba kita baca dulu satu ayat dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Nanti kita baca ayat anaknya Benaya sebentar ya. Kita lihat sama-sama dulu baca ayat ini. 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Seperti Nuh, seperti Yoyada punya anak Benaya. Lalu ada namanya Amisadab, itu anaknya Benaya, keturunan Benaya. Semuanya orang saleh dan diberkati keturunan ini. Karena apa? Atasnya saleh. Alkitab katakan orang benar yang bersih kelakuannya, kesalehan itu diikuti dengan kelakuan. Perbuatan yang nyata dari tindakan iman. Berbahagia keturunannya. Makanya bersyukur, beruntung, berbahagialah saudara kalau punya generasi di atas saudara, opa, oma saudara, emak, engkong saudara, papa, mama saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, saleh dan hidup benar. Berbahagia saudara karena keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Beruntung. Mungkin Anda berkata begini, tapi pendeta, papa mamaku gak percaya sama Tuhan, orang tuaku belum percaya pada Tuhan. Gak apa-apa, mulai dari kamu. Mulai dari saudara, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, anak-anak cucumu keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dari mulai saudara. Dan kita lihat, saya bacakan beberapa ayat di sini. Ada orang namanya Amisadab. Siapa Amisadab? Anaknya Benaya. Saya baca ya. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya. Benaya bin Yoyada tadi. Anak imam kepala Yoyada. Jelas, Yoyada punya anak Benaya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ini 24.000 orang pasukan prajurit yang melayani Daud, melayani keperluan Daud. Semua pelayanan, ada 24.000 orang di seluruh Israel. Lalu Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. 30 pengawal raja, pemimpinnya adalah Benaya. Tetapi dia juga adalah panglima dari ke-30 Benaya yang memimpin semua. Tapi menarik di sini, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya 24.000 orang setiap 3 bulan sekali melayani, namanya adalah Amisadab anaknya. Jadi kepala rombongan itu adalah Amisadab. Siapa? Anaknya Benaya yang ditunjuk, dipercayakan. Lihat keturunannya orang benar. Ya, dari mulai Yoyada, Benaya, Amisadab dipercaya perkara-perkara yang besar. Keturunan orang benar itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan cepat. Yang terakhir, ini saya mau sampaikan sama saudara tentang karakter kesetiaan. Benaya itu orang yang setia. Daud lihat itu. Nanti begitu Salomo jadi raja, maka Daud ngomong gini sama anaknya, orang yang namanya Benaya ini setia loh, jadikan dia panglimamu. Kenapa bukan Yoab? Tidak setia dia. Karena pada waktu itu, kalau saudara lihat gambar berikutnya, ya, Yoab ini kalau disuruh lihat, ini orang sebetulnya nggak setia. Kenapa saya katakan nggak setia? Coba lihat gambar berikutnya. Ada anak Daud namanya Absalom. Daud ngomong begini pada waktu jadi raja. Absalom memberontak kan kepada Daud. Daud ngomong begini sama Yoab. Yoab, coba kurang lebih tangkaplah Absalom. Atasi masalah pemberontakan ini. Tapi kata Daud, Yoab jangan bunuh anakku Absalom. Ingat jangan dibunuh. Tapi Anda tahu, Yoab kebablasan, dia bunuh Absalom. Daud lihat itu orang ini gak setia. Kalau kata-kata saya kasar, kurang ajar ini orang. Raja pemimpin berkata jangan dibunuh anakku, dibunuh. Daud gak mau konflik sama anaknya. Memangnya Daud gak bisa bunuh Absalom? Bisa kalau dia bunuh. Goliat raksasa dia bisa kalahkan, masa Absalom dia gak bisa bunuh? Rakyat masih segan kok sama Daud. Daud menyingkir dari kerajaan.
Karena dia gak mau konflik sama anak. Masa bapak sama anak bertengkar, apa kata dunia gitu. Daud ngalah, makanya kasih sama Yoab, selesaikan ini. Tapi jangan bunuh, dibunuh. Itu disimpan sama Daud. Orang ini gak bisa dipercaya, orang ini gak bisa dipercaya. Itu cacatnya Yoab. Itu karakter, gak setia dong. Apalagi, coba lihat Anda gambar ini berikutnya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata Yoab itu gak setia. Nanti kemudian ketika Salomo saat-saat mau diangkat jadi raja, Daud masih punya anak yang lain, kakaknya Salomo namanya Adonia. Masih ingat? Tiba-tiba orang namanya Yoab membelot kepada Adonia. Ayo kamu jadi raja. Daud lihat, ini panglima bagaimana sih? Gak setia ini orang. Makanya Daud berkeras, lantik Salomo jadi raja. Imam Sadok yang melantik. Dan dia tidak lama kemudian mati, Salomo jadi raja. Tapi sudah kasih nasihat, Salomo hati-hati sama orang ini namanya Yoab. Namanya Simai, singkirkan ini orang-orang gak setia. Bunuh mereka, jangan ada di kerajaanmu. Kalau ingin kerajaanmu kokoh, bunuh Yoab. Ya, karena dia gak setia. Nanti dia perintahkan Salomo kemudian jadikan Benaya prajurit yang biasa sampai jadi 30 pengawal Raja Daud. Bahkan Daud katakan jadikan dia panglima yang gagah berani. Dia yang mendampingi Salomo, saudara. Dan Salomo katakan apa? Bunuh Yoab. Bunuh orang-orang gak setia di kerajaannya. Sehingga kerajaan Salomo itu kokoh. Dari sini kita belajar. Dari perjalanan kehidupan yang namanya Benaya. Yang mengangkat dia mengalami prestasi besar. Karena kesetiaannya. Karena keberaniannya. Karena kesalehannya. Ada banyak yang saya sampaikan pada saudara. Saya berdoa biarlah karakter ilahi ini ada pada kita. Yang membuat kita berkemenangan tetap di atas. Itu karakter. Bukan karena tahunya sukar. Tapi tahunya pandemi Pak. Biasanya memang sulit. Yang penting Tuhan lihat saudara punya karakter yang baik. Karakternya Kristus. Pasti saudara akan dibawa Tuhan berkemenangan. Disertai ngalami perkara-perkara yang besar.